Ya, share screen. Oh, sebentar. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mungkin singkat aja ya ini. Ini maaf, slide-nya tidak ada yang saya ubah dari tahun lalu. Karena saya nggak sempat. Oke, kita langsung masuk hari ini ke teori games. Saya mengenalkan seperti apa sih games itu, kemudian ada masalah keseimbangan, kemudian kalau nanti ada aturan yang diubah, keseimbangannya berubah, gamesnya konsekuensinya jadinya seperti apa. Nah, ini teori games yang baru. Jadi kalau yang dulu-dulu itu lebih ke minimax. Jadi kalau yang saya dapat dulu, teori games itu seperti permainan catur. Jadi kalau diusahakan kita mengambil langkah seminimum mungkin, tapi hasilnya semaksimum mungkin. Waduh, seperti itu. Cuma memang strateginya yang dipikirkan ya hanya itu saja. Langkahnya seminimum mungkin, kemudian hasilnya semaksimum mungkin. Nah, kalau sekarang ada tambahan, nanti kalian bisa melihat, cari tahu sendiri apa itu minimax. Nah, kalau sekarang ini saya mengenalkan yang baru karena ini kaitannya dengan agent. Nah, jadi teori games ini adalah hal yang mempelajari setting dengan banyak pihak atau agent yang masing-masing memiliki keinginan berbeda. Misalnya fungsi utilitasnya. Aksi berbeda yang dapat diambil. Sekarang kan kalau games sudah jarang yang single player. Jadi coba saya ingin tahu dulu sih, kalian suka nge-games apa aja? Oh, bentar. Yang baru masuk tadi. Nggak usah malu. Nge-game apa aja? Lagi lebih seringnya online sih, Bu. Ya. Single player atau multiplayer? Multiplayer. Apa gamenya? Habis. Arena of Valor. Dokter Dini nanti kesini nggak? Sore kayaknya. Nunggu dulu atau gimana? Mau nunggu boleh. Obat pulangnya udah ada? Obat pulangnya? Obat pulang udah ada? Udah. Mau nunggu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Maaf ya. Terus. Pulangnya biasanya sore. Kalau ada poli hari ini ada ya? Iya, jadwalnya ada poli. Ya. Kalau ada jadwal poli agak sorean kayaknya sininya. Karena mau sekalian ngambil regimen, ngisi regimen. Atau mungkin sekalian pas kontrol aja ya hari Senin. Boleh. Darahnya langsung naik. Senin boleh, hari ini boleh. Saya ikut ini dulu. Ya, boleh. Boleh Enggak? Tarik nafas. Apa-apa, santai aja, Bu. Ada yang Iya, beres. Apa-apa.
Bapak nyantai aja deh Bu. Udah habis penjelasannya. Jadi sini santai sih Bu, maksudnya kalau kamu minggu kemarin dia udah bolos nggak ngerti ya kita susah kan ada soalnya kan sambil berobat ya. Udah beres ya. Makasih. Ditekan aja. Makasih Mbak. Oke, maaf ya terpotong. Games apa aja yang dimainkan? AoV, COD sama R6 Bu. Oke, multiplayer ya. Yang lain? Mungkin game Facebook bola. Game Facebook, masih ada games ya di Facebook? Facebook. Oh, Kayak- PS. Iya, oke. Settingannya single player atau multiplayer? Bisa dua-duanya Bu. Bisa single, bisa offline, bisa online. Oke. Yang lain ada lagi? Mobile Legends, Bu. Oh, oke. Jelas multiplayer ya. Yang lain? Saya juga ngaku sebelum agak parah sakitnya, saya juga suka ngegame kok. Lagi senang Genshin Impact. Cuma ya memang semi ya, single player ya. Tapi kalau kebetulan saya bisa partner dengan adik saya, ya multiplayer di situ. Atau saat ada event-event tertentu yang ada gamesnya sendiri di dalamnya, itu jelas multiplayer. Jadi sekarang games meskipun single player, tapi gamesnya sendiri itu settingan seperti lawan kita, dan itu adalah agent tersendiri. Jadi kita sebagai agent, settingan gamesnya juga sebagai agent. Nah, kemudian ada lagi kalau multiplayer tambahan agentnya ya player yang lain. Yang di sini tantangannya preferensinya beda, aksinya juga beda yang bisa diambil. Maaf. Jadi kalau tergantung orang ya. Nah, kita kalau menghadapi player orang lain tentu agak lebih sulit dibandingkan dengan kita sebagai single player yang sudah tahu salah gamesnya. Tapi kalau belum tahu salah gamesnya dan gamesnya menerapkan AI, tentu mereka juga menerapkan ini. Preferensinya beda, aksinya juga beda. Nah ini, setiap utilitas agent ini secara potensial bergantung pada semua aksi agentnya. Jadi apa yang optimal untuk satu agent, misalnya optimal untuk kita sebagai player, ini bergantung pada apa yang lawan kita mainkan atau partner kita mainkan yang dilakukan. Mungkin ada yang pernah main, saya lupa yang tembak-tembakan tuh apa ya? PUBG Mobile. PUBG Mobile. Yang lama, Counter Strike ya? Counter Strike. Ya, nah itu. Nah, itu adik saya masih main, jadi ya saya suka lihat. Dan adik saya agak niat, jadi dia
suka jual apa yang didapat di games itu. Udah bisa jualan dari games. Nah, ini dia suka satu tim dengan orang-orang luar. Saya nggak tahu dari mana aja. Nah, ini kalau ada timnya, anggota timnya, agentnya yang agak-agak kemampuannya levelnya di bawah yang lain, tentu agent-agent yang lain ini harus perlakuannya defense-nya juga harus ekstra. Jadi kalau salah satu agent ada masalah, nah agent yang lain harus ikut bertanggung jawab. Nah ini yang disebut dengan bergantung pada apa yang agent lain lakukan. Nah, di sini teori games ini mempelajari bagaimana agent bisa secara rasional membentuk kepercayaan terhadap apa yang dilakukan agent lain dan bagaimana agent tersebut harus beraksi. Nah, ini berguna untuk aksi dan prediksi perilaku agent lain. Mungkin sebelum nanti kalian ada tugas. Mau ada tugas atau enggak? Saya tawarkan dulu deh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya juga khawatir waktu untuk periksanya kurang. Tadinya sih saya rencana kalau ada tugas, nah ini kalian bisa mengevaluasi games yang kalian mainkan. Kira-kira apa sih yang diterapkan di games itu, AI-nya? Kemudian apa sih yang bisa membantu untuk aksi dan prediksi perilaku agent lain di games itu? Nah, mungkin ini contoh aksi dan prediksi perilaku agent lain. Misalnya tendangan penalti. Di sini kipernya, kemudian yang menendang bola, dia memperhitungkan kiper ini akan bergerak ke kiri, probabilitasnya 0,7. Kemudian probabilitas untuk bergerak ke kanan 0,3. Sehingga dia kemudian berpikir untuk menendang bola ke arah kanan karena probabilitasnya lebih kecil ini untuk bergerak ke kanan dan probabilitas tendangan bolanya adalah 1. Sebentar ya. Nanti saya geser dulu. Kemudian setelah dilakukan aksinya, ternyata probabilitas kiper untuk bergerak ke kiri itu lebih kecil, sebesar 0,6, dan untuk bergerak ke kanan lebih besar sedikit, 0,4. Nah, lalu kemudian dia berpikir, apakah probabilitas ini rasional? Hasilnya, kalau tidak, apa yang rasionalnya? Nah, mungkin kalau teman-teman yang suka main bola sudah insting sendiri ya, jadi tidak memperhitungkan probabilitas seperti ini. Kemudian ada lagi contoh ini, batu gunting kertas. Nah, ini tentu kalau batu dengan batu, untuk yang kolom ini player kedua, yang baris ini player ke-1. Nah, kalau batu lawan batu atau kertas lawan kertas, gunting lawan gunting, tentu
itu hasilnya draw atau seri 0. Kemudian kalau batu lawan kertas, batu yang kalah -1. Jadi ini pakai bipolar. Kemudian kalau batu dengan gunting, gunting yang kalah -1. Sama halnya juga dengan yang kolom. Nah, ini adalah aturan yang benar. Jadi selama aturan ini diikuti, gamesnya tidak akan ada masalah. Jadi kita tinggal kalau main batu gunting kertas, ya tinggal memperhitungkan masing-masing. Kira-kira lawan kita akan mengeluarkan batu, gunting, atau kertas. Ini disebut zero sum game. Di strateginya murni, aksinya juga murni. Karena aturan ini dipegang. Kemudian ada juga, nah ini kebetulan saya tidak menguasai game poker seperti ini. Cuma di sini ya sama ya tadi. Kalau yang kolom ini player kedua, kalau yang baris ini player pertama. Kemudian di sini kalau raise, kemudian raise check, lalu call, kemudian call, fold, fold, call, fold, fold. Nah ini kira-kira seperti ini hasilnya. Di antara RR dengan CC ini 0, RR dengan CF 00, draw atau seri, dan RR dengan FC lebih menang RR atau race, kemudian RR dengan FF juga sama, menang race. Ke bawahnya juga sama ini, RR dengan RC, race call, check race ya ini. Dengan yang CC, ini lebih menang yang RC, dan seterusnya. Jadi selama aturan ini dipegang, tidak akan ada masalah gamesnya. Jadi hanya tinggal probabilitas dari masing-masing player. Apakah strategi player pertama atau player kedua yang lebih menang. Nah, kemudian juga ada ini kondisi kita disebutnya ayam atau chicken kalau di luar. Jadi dua pemain mengemudikan mobilnya mendekati satu sama lain. Kalau satu player lurus, player tersebut menang. Tapi kalau kedua-duanya lurus, keduanya mati karena tabrakan. Nah ini nilai-nilainya. Jadi kalau berbelok kedua-duanya draw, seri. Kemudian kalau satu lurus, satu belok, yang lurus yang menang. Ini juga sama, yang lurus yang menang. Nah, kalau dua-duanya lurus, dua-duanya mendapatkan poin -5. Nah, ini tidak zero sum karena ada hal ini. Jadi ada kondisi dua-duanya tidak menang. Jadi kalau zero sum, gamesnya itu ada kondisi salah satu pasti menang. Kalau not zero sum, ini ada kondisi dua-duanya kalah. Atau dua-duanya game over. Dan ada juga ini games 2/3 dari rata-rata. Jadi sebenarnya keberuntungan juga, probabilitas juga di sini.
Di tiap player menulis angka antara 0 sampai 100. Maaf. Kalau player yang angkanya mendekati 2/3 dari rata-rata, itu menang. Misalnya ini. A menulis 50. B menulis 10. C menulis 90. Rata-ratanya 50. 2/3 dari rata-rata 33,33. Nah, yang A, kalau kita lihat nilai absolutnya ini mendekati 2/3 ini. Yang B lebih jauh, yang C juga lebih jauh. Jadi A menang di sini. Ini zero sum juga karena salah satu atau bisa beberapa player bisa menang. Nah, ini ada contoh varian Seinfeld namanya. Jadi ada yang merusak aturan. Ini bisa dibaca. Di sini salah satu bilang batu mengalahkan kertas. Sementara kalau aturan yang benar kan kertas akan menutup batu, jadi batu kalah. Nah, tapi yang ini berpendapat batu bisa kalau dilempar ke kertas bisa menyobek kertas. Nah, sehingga apa yang akan mengalahkan batu kalau gitu? Nah, dia bilang tidak ada. Jadi ini merusak aturan. Nah, ini. Bentar, maaf ya. Saya skip saja sini. Ya, maaf. Di sini sehingga ada yang namanya strict dominance dan weak dominance. Jadi kalau yang strict karena aturannya dirusak tadi, batunya merobek kertas. Sementara kalau yang weak dominance, ini yang aturan yang benar, batu mengalahkan gunting dan gunting mengalahkan kertas. Nah, ini yang jadi masalah nih, strict dominance ini. Dan ada contoh juga, contoh strict dominance. Jadi ada dilema tahanan. Jadi ada sepasang kriminal tertangkap. Nah, kalau ini saya ngambilnya kasus di Amerika ya. Jadi namanya jaksa wilayah. Oh, di Indonesia kan beda. Nah, ini dia punya bukti kalau mereka melakukan criminal minor. Tahu dan ada buktinya. Hukumannya 1 tahun di penjara. Nah, kemudian jaksa ini juga tahu kalau mereka melakukan kriminal besar. Nah, hukumannya bisa 3 tahun penjara, tapi nggak punya buktinya. Akhirnya, jaksanya main games. Dia menawarkan kesepakatan. Kalau dua-duanya ngaku melakukan kriminal yang besar, dua-duanya akan dapat reduksi 1 tahun. Tapi kalau hanya satu yang ngaku, dia dapat reduksi 3 tahun. Nah, ini biasanya main psikologis juga di sini. Mungkin kalau kalian senang nonton film-film seperti CSI atau FBI, ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini kalau dua-duanya ngaku, hukumannya menjadi hanya 2 tahun saja, karena dikurangi 1 tahun. Kalau salah satu tidak ngaku, yang satu tidak dapat pengurangan, yang satu reduksi 3 tahun alias bebas. Ini juga sama. Sementara kalau dua-duanya tidak ngaku,
mereka mendapatkan ini. Karena jaksanya juga nggak punya bukti. Jadi ini ya seperti probabilitas juga, main untung-untungan juga. Nah ini strict dominance-nya antara yang ini, confess yang ini dan confess yang ini. Ini juga sama. Confess yang ini dan confess yang ini. Kemudian ini ada juga contoh. Haruskah saya membeli SUV? Oh, dipertimbangkan harga dengan harga bahan bakarnya. Kalau SUV cost-nya 5. Sementara kalau mobil biasa cost-nya 3. Kemudian ada masalah accident cost. Kalau kecelakaan, tabrakan SUV dengan SUV masing-masing cost-nya 5. Kalau dengan mobil biasa cost-nya cuma 2. Sementara lawannya yang mobil biasa 8. Kalau beli mobil biasa, tabrakan dengan mobil biasa lagi, cost-nya masing-masing 5. Nah, ini kemudian dijadikan tabel, kira-kira kerugiannya atau cost-nya seperti apa. Antara SUV dengan SUV, kemudian SUV dengan mobil biasa, lalu mobil biasa dengan mobil biasa. Nah, ini teori games juga dipakai untuk masalah perekonomian di sini. Nah, ini tadi yang game poker like. Karena tadi ada hal-hal yang dirugikan, kemudian bisa kita reduksi. Jadi yang penting adalah yang ini. Hanya 4 sel aja. Yang lainnya bisa dibuang karena ini sama nih. Dan ini juga relatif sama kerugiannya. Jadi ada yang dibuang. Kemudian ini yang tadi masalah batu gunting kertas. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan strict dominance tadi, dominasi yang strict tadi. Jadi ada yang bisa kita buang. Ini tadi kan ada yang merusak aturan batu dengan kertas. Di batu dengan kertas ini dibuang. Jadi hanya tertinggal batu dengan gunting saja. Jadi kalau ada player yang curang, yang ngotot aturannya diubah, kita juga bisa mengeluarkan argumen. Kemudian kita coba ini, usulkan aturan yang tidak merugikan yang lain. Jadi fair, permainannya, gamesnya tetap fair. Nah, ini hanya contoh saja, nanti silakan dilihat. Kemudian ini juga contoh untuk menghilangkan strict dominance dari game 2/3 dari rata-rata. Jadi, yang awalnya hanya 2/3 kali, misalnya di sini dominatednya 100, dikali 100, untuk menghilangkan dominasinya, kita bisa mengalihkan lagi dengan 2/3, dan seterusnya, hingga sampai ke 0. Ada juga strategi campuran untuk supaya gamesnya tetap fair. Ini yang batu gunting kertas. Jadi
coba setengah-setengah di batu sepertiga, kertas sepertiga, kemudian gunting juga sepertiga. Nah, di sini kita lihat yang dominan striknya yang mana, kemudian kita lihat yang paling lemahnya yang mana. Nah, ini mungkin masalah probabilitas. Kalau kalian ingin perdalam untuk codingnya, ini bisa dipakai. Tapi sekarang mungkin tidak saya bahas ya, daripada kalian pusing. Nah, teori games juga tidak terlepas dari ini, Nash equilibrium. Sebenarnya Nash equilibrium ini dipakai di teori ekonomi. Jadi keseimbangan equilibrium, kalau misalnya tidak seimbang, nah itu yang harus hati-hati. Ini Nash equilibrium ini mengusulkan strategi untuk setiap player sehingga tidak ada player yang ingin menyimpang. Jadi diusahakan gamesnya fair, tidak ada player yang bisa mengusulkan aturan yang aneh seperti tadi. Sehingga gamesnya malah jadi tidak karuan, tidak fair. Nah, ini contoh untuk batu kertas gunting menggunakan Nash equilibrium. Di kedua player menggunakan probabilitas sepertiga di setiap aksinya. Kalau player lain melakukan ini, setiap aksi akan memberikan utilitas yang diharapkan sebesar 0 dan bisa jadi acak. Ini yang harus dijaga, equilibrium ini, keseimbangan ini. Kemudian yang kasus yang ayam juga sama. Jadi harus diperhatikan juga supaya permainan ini fair. Nah, ini mungkin untuk karena ada kondisi kalau misalnya dua-duanya jalan lurus, dua-duanya akan game over. Jadi ini bisa dimungkinkan karena tadi not zero sum. Jadi bisa dimungkinkan player 1 punya strategi sendiri, player 2 juga punya strategi sendiri. Nah, ini mungkin probabilitas untuk masing-masing. Nah, jadi nanti misalnya untuk mencapai Nash equilibrium, strateginya bisa seperti ini. Untuk kalau jalannya belok, bisa dikalikan 4/5, jadi bukan full 1. Kemudian untuk jalan lurus, bisa dikalikan 1/5. Jadi kerugian untuk masing-masing bisa dikurangi. Meskipun tentu salah satu player bisa mati, tapi utilitasnya bisa berkurang. Kemudian ada juga ini games presentasi. Jadi contoh untuk Nash equilibrium strategi murni. Jadi kalau yang presentasi yang E di sini dia memberikan effort untuk presentasinya. Kemudian yang NE yang tidak memberikan effort. Lalu A yang memberikan perhatian, dan yang NA ini yang tidak memberikan perhatian. Jadi kalau untuk yang presentasinya ada effortnya, kemudian memperhatikan presentasi yang lain,
poinnya seperti ini. Kalau tidak memperhatikan, 0. Kemudian meskipun memberikan effort untuk presentasinya. Kemudian jadi ini seperti meremehkan tim yang lain, presenter yang lain. Nah ini kalau effortnya nggak ada, perhatiannya juga nggak ada, ya 0. Dia memang fair. Usahanya nggak ada, perhatiannya juga nggak ada, diberikan 0. Dan ini kalau tidak memberikan effort ke presentasinya, meskipun memperhatikan presenter lain. Di sini nilainya -7, -8. Jadi yang besar ini mempengaruhi hal yang ini. Ini salah satu contoh aja. Kemudian gamebook like juga sama. Kita bisa juga mengubah probabilitas masing-masing player supaya yang tadi, yang aturan yang awal tadi, itu bisa menguntungkan keduanya. Tidak ada yang dirugikan. Dan ini yang terakhir, ini contoh games teori yang digunakan untuk real world-nya. Jadi untuk aplikasi nyata. Ini maaf sayangnya saya ngambil dari slide luar. Dan saya belum tahu kalau di Indonesia sudah dipakai atau belum. Kecuali mungkin untuk angkatan udara ya, karena yang saya tahu angkatan udara sudah memperhitungkan AI untuk strategi penjagaan Indonesia. Nah, kalau di Amerika di sini games teori dipakai untuk keamanan airport. Jadi di mana sih harus meletakkan checkpoint, kemudian meletakkan anjing-anjing penjaga, kemudian di sini yang awal itu dilakukan di bandara LA, kemudian menyusul ke bandara yang lain. Kemudian di sini Angkatan Udara Amerika di flight mana yang harus mendapatkan FAM, pengawasan dan penjagaan yang lebih. Lalu dipakai juga untuk penjagaan laut di rute mana yang harus diikuti. Ini awalnya dilakukan di Pelabuhan Boston. Mungkin itu saja pengenalan games teori. Jadi yang penting adalah aturannya dipakai, menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai aturannya diubah, sehingga keseimbangan berubah dan merugikan satu atau beberapa pihak, sementara yang satu dimenangkan. Jadi itu, yang penting games itu adalah masalah fair. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Kalau Ya, saya paling nyerna dulu lagi, Bu. nyerna lagi dulu. Oke. Mungkin nanti bisa cari source sumber lain yang mungkin dirasa lebih enak bagi kalian. Mau ada tugas atau tidak? Kalau dari saya pribadi, paling lihat dari kondisi Ibu juga mungkin nggak dulu deh, Bu. Tapi kembali lagi ke yang lainnya.
Yang lain? Gimana bunyikan aja? Terserah ibu aja. Enggak dulu ya. Saya enggak apa-apa kalau enggak dulu. Enggak apa-apa, Bu. Tunda dulu, Bu. UTS-nya juga belum saya koreksi. Oke. Oke, mungkin silakan di. Kalau saya nggak apa sih, Bu. Terima kasih banyak. Mungkin nggak ada yang ditanyakan ini. Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini. Rekamannya mungkin di-upload besok mungkin ya. Kalau nanti takut kesorean nyampe, saya juga langsung kecapean tidur. Mungkin besok saya upload. Baik, Bu. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama